Silahkan Bapak Ibu yang ada di ruangan, silahkan. Wah, ini dari Sekar ya, PTP Ahli Muda. Baik, Bu Sekar, yang pertama untuk bisa formasi itu mutlak ya, Bu Sekar. Tolong jangan dimatikan dulu itu pertanyaannya. Iya, artinya pada saat instansi itu juga akan mengangkat ya seorang itu menjadi PTP, harusnya sudah memperhitungkan formasi yang tersedia di instansinya. Beda dengan penyetaraan ya Bapak Ibu sekalian, karena persyaratan penyetaraan memang sudah pada saat itu karena sifatnya kebijakan nasional, jadi tidak ada formasi dan sebagainya. Tetapi kalau untuk pengangkatan pertama atau impasing itu mutlak harus dihitung beban kerja organisasi, ada anjapnya terlebih dahulu. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, Menpan itu super ketat. Kalau untuk melakukan proses kenaikan dan sebagainya itu dia harus melihat benar apakah formasinya tersedia atau tidak. Jadi setiap saat ini Biro Ortala ini menyampaikan ke Menpan, ini loh di kementerian ini untuk jenjang mulai dari pertama sampai utama sebenarnya formasinya sekian ya. Nah, Kementerian Dikbud kan sudah mengeluarkan pedoman formasi ya untuk PTP. Itulah yang sebenarnya harusnya dijadikan acuan bagaimana menghitung formasi PTP ya di instansi masing-masing. Nah, jadi ini berisiko artinya bahwa banyak faktor kalau dia memang tidak diakui kalau jabatan tersebut, PTP tersebut tidak ada formasinya, konsekuensinya banyak ya, misalkan termasuk kepada kinerjanya yang tidak bisa diukur dan sebagainya, apalagi kalau sudah ada tunjangan kinerja dan sebagainya ya, itu konsekuensi logis jika formasinya memang tidak tersedia di instansi. Nah, kalau yang nomor 2, monggo Pak Pur lagi, silakan. Iya, sebenarnya saya ingin berbagi dengan Bapak-Bapak. Jadi untuk penilaian angka kredit sekarang ini, untuk apa keputusan bagi yang tidak mengumpulkan angka kredit, kewenangan ada di pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Ketentuannya semua sudah jelas. Apabila JF fungsional itu tidak berkinerja, berlakulah peraturan pemerintah yang terkait. Saya kira sudah jelas ya Bu, PP 30 dan seterusnya. Terima kasih. Ya, jadi tidak berlaku hanya PTP sebenarnya. Setiap jabatan fungsional yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit, konsekuensinya ya dia perlu diberhentikan karena kinerjanya karena dianggap tidak memenuhi syarat ya. Baik, jadi penting teman-teman Bapak Ibu PTP baik yang di ruangan ini maupun yang di virtual, ini peran atasan langsung seperti tadi yang Pak Purwanto sampaikan juga ikut bertanggung jawab karena yang menentukan juga yang memutuskan untuk membuka formasi di instansi kita masing-masing, karena kan sebelum diverifikasi atau dinilai oleh tim penilai dari Pusdatin harus ada verifikasi oleh atasan langsung tentang validitas apa yang kita unggah di DUPAE gitu ya. Jadi ini penting juga, mohon Bapak Ibu semuanya, teman-teman PTP itu perlu juga dikonsultasikan ke atasan langsung, ke atasan masing-masing, ikut bertanggung jawab juga. Jadi jangan sampai kita dilepas sendiri, padahal kan sekarang sudah 1218 Bu ya, ini makin banyak juga. Pak Purwanto dalam mengkoordinir itu juga makin tidak mudah juga, terutama saat-saat kita melakukan penilaian angka kredit. Kembali ke virtual. Ini kan ada peta jabatan. Mohon Bu.
Ya, Bu Nova, bahwa suatu organisasi dalam menentukan kebutuhan tidak hanya JF ya, jabatan apapun gitu tentunya harus dihitung, tadi seperti saya sampaikan harus dihitung beban kerja, lalu ya melalui analisis jabatan, dan itu tertuang dalam peta jabatan, dan itu harus benar-benar terukur peta jabatan tersebut, sehingga kalau misalkan PTP-nya butuh hanya 2 gitu ya, memang itu kebutuhan karena harus sudah sesuai dengan beban kerja organisasi lembaga. Baik, terima kasih Bu Kabiro dan Pak Purwanto. Memang mungkin Bapak Ibu PTP ya, ini Ujikom versus peta Bu. Jadi itu sekali lagi juga keterlibatan atasan langsung ya, jadi jangan sampai nanti memerintahkan untuk ikut uji kompetensi, sebenarnya formasinya nggak ada, atau peta jabatan di instansi tersebut sudah terpenuhi misalkan, sehingga kan begitu uji kom lulus, lu ini di mana? Ya, tempatnya kan tidak ada, kecuali memang kalau ada instansi lain yang bisa untuk di rekrut ya, atau dipenuhi atau mutasi gitu ya. Baik, mungkin sebelum kami akan mengakhiri, ada closing statement dari Ibu, pesannya apa untuk para PTP ini Bu? Ya, enggak pesan sih, artinya kita JF PTP ini adalah JF yang sebenarnya kalau Bapak Ibu sendiri itu passion ya, mungkin ya passionnya sudah ke arah sana, insya Allah karir Bapak Ibu itu terbuka ya, karena ini adalah jabatan fungsional yang kalau kita lihat dari tugas fungsinya itu saat ini memang sangat-sangat dibutuhkan dalam organisasi dimanapun Bapak Ibu berada, karena bersentuhan dengan teknologi ya, dengan media pembelajaran dan sebagainya ya. Jadi karya Bapak Ibu ditunggu dengan sangat ya, dalam rangka menunjang ya keberhasilan organisasi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi PT-PTP yang memang berada di perguruan tinggi ya, yang perguruan tinggi yang memang sesuai ya, artinya tugas fungsinya memang sesuai di perguruan tinggi tersebut ya. Itu banyak hal yang menyangkut pendidikan yang bisa dibantu melalui tugas-tugas ke-PTP-annya. Insya Allah dengan semakin banyaknya nih PTP sekarang ya 1.200, lalu nanti ada Pemda, insya Allah saya yakin bahwa PTP ini menjadi jabatan fungsional yang semakin diminati oleh pegawai dimanapun. Saya rasa itu. Makasih Pak Marno. Baik, terima kasih Ibu Kepala Biro SDM Kemendikbudristek. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu Kepala Biro SDM, Bu Diah Semayanti, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Purwanto untuk juga menjawab. Kita beri aplaus yang meriah kepada narasumber kita malam hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesi ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.